dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan ilmu buat kita semuanya. Tadi beliau bertanya, Habib, apakah ada amalan yang bisa saya baca yang memudahkan saya dan istri mendapatkan keturunan? 1 tahun menikah belum dikaruniai anak. Saya katakan ada, obatnya Al-Quran. Nanti saya hadirkan ayatnya. Hampir 40 kasus yang pernah menghampiri saya seperti yang dialami saudara kita. Talk chair 40 kasus, 35 lebih memberikan testimoni kepada saya. Ada yang nelpon, ada yang kirim gambar, ada yang kirim video, ada yang menghampiri saya ketika saya datang lagi ke kota itu. Bahkan ada yang kembar anaknya. Mas baru 1 tahun, ada yang 7 tahun dapat anak, ada yang 9 tahun, bahkan ada yang 25 tahun Pak ngamalin ayat ini top chair dapat anak. Mau saya ajarin amalannya? Mau? Nanti Mas buka Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74. Saya bacakan dulu ayatnya. Ibu bapak, ayat ini masyhur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Baik, ayat ini memiliki 2 pintu curhat antara hamba dengan Allah Tuhannya. Pintu yang pertama, azwajina, Rabbana hablana min azwajina. Itu pintu untuk meminta pasangan bagi yang jomblo atau mendoakan pasangan bagi yang sudah menikah. Jelas? Pintu yang kedua, wa dzurriyyatina, untuk meminta anak bagi yang belum atau mendoakan anak bagi yang sudah. Jadi kalau mau mendoakan pasangan, berhenti sejenak di kata azwajina, sebutkan nama suaminya, sebutkan nama istrinya, mintalah yang terbaik agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau ingin dapat anak, berhenti di zuriyatina, mintalah anak di sana. Atau kalau ada anaknya yang suka bandel, berhenti di sana, ketuk pintu curhat dengan Allah. Jangan curhat dengan manusia, gak menyelesaikan masalah, bahkan dan mendatangkan bumerang yang lebih dahsyat. Curhat kepada Allah yang menciptakannya. Suai. Nih, Mas, nanti pulang dari sini sebelum mengamalkan ayat ada syaratnya. Syaratnya 1, suami istri harus minta maaf dulu kepada ayah ibu masing-masing. Karena boleh jadi doa kalian tidak diijabah, permintaan tidak dikabulkan, masih ada sangkut paut durhaka kepada orang tua. Mimpi dapat ridho Allah kalau belum dapat ridhonya. Nanti masing-masing telepon ayah bundanya, assalamualaikum ibu, assalamualaikum ayah, sejak saya dilahirkan sampai saat ini, kalau ada luka yang saya goreskan di hati kalian, kalian belum memaafkan, belum meridhoi saya, maafkan saya, tolong katakan ridho saat ini buat saya. Pastikan betul orang tua bilang, nah aku ridho denganmu. Ketika kata ridho keluar, selipkan doamu, ya Allah, aku titipkan hajat niatku di balik kata ridho orang tuaku untuk menggapai ridhomu. Bukankah kata Nabi, kunci sukses kita ada di lisan orang tua. Kalau mereka ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah ridho, semua jadi kelar urusannya. Suai. Yang kedua, nanti masing-masing minta maaf kepada mertua, karena mertua juga adalah bagian dari orang tua. Yang ketiga, nanti minta maaf sesama pasangan. Suami mengawali berkata kepada istrinya, istriku, sejak Allah pilih aku jadi imammu, kalau aku belum bisa memberikan contoh teladan yang baik, belum bisa memberikan tarbiyah yang mulia, maafkan aku, ridhoi aku. Begitu juga sebaliknya. Suamiku, kalau saya ditakdirkan Allah sudah menjadi pendampingmu, tapi saya belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untukmu, maafkan saya, tolong ridhoi saya. Masing-masing meminta maaf. Udah? Selanjutnya ambil air wudhu, ngadep kiblat.
cari waktu mustajab. Waktu mustajab banyak. Kalau mau hari Jumat, amalkan ini selesai sholat asar sebelum datang maghrib. Itu waktu mustajab. Karena di hari Jumat ada dua waktu siapapun berdoa tidak akan ditolak. Salah satunya habis asar sebelum maghrib. Yang kedua, tengah malam di saat orang sedang tidur, sinyal belum kredit, SMS cepat nyampe. Di saat orang lagi tidur, kamu ketok pintu langit. Awali dengan sholat sunnah hajat, awali dengan sholat malam, mengangkat tangan berdoa kepada Allah dalam keadaan wudhu. Sebelum itu membaca ayat itu, siapkan zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, air ajwa. Kan ajwa kan belajar dari zam-zam. Bapak Ibu, nanti ambil zam-zam. Kalau nggak air ajwa, taruh di depan kalian berdua suami istri. Buka tutupnya. Shhh. Mau lebih afdol cari zam-zam. Karena kata Nabi, zam-zam 5 syuribalah, akan menjadi apapun yang kalian niatkan. Buka tutupnya. Setelah sholat-sholat yang tadi, langsung baca istighfar, baca sholawat, kemudian langsung baca ayatnya. Rabbana hablana min azwajina. Shhh. Berhenti dua-duanya. Kalau yang berhenti adalah istri, istri tembak batin suaminya. Istrinya berkata, ya Allah, sehatkan suamiku Fulan bin Fulan. Sebutkan nama ayah dan ibunya. Biarkan, suburkan spermanya, kemudian sehatkan badannya, kuatkan ya Allah. Nanti ketika suami yang berhenti tembak istrinya, ya Allah, jadikan istriku Fulana binti Fulan binti Fulana. Sebutkan ayah ibunya, kuatkan rahimnya. Hantarkan doa yang baik buat pasangan masing-masing. Silang ya. Nanti setelah itu tambah doa Nabi Ibrahim. Ketika wadzuriyatina, minta anak, dua-duanya nangis di sana. Tambah doanya Rabbi habli minas salihin. Tambah doa apapun. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, nangislah di pintu itu. Selesai, langsung tutup. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah jadikan pasangan hidupmu, anak keturunanmu akan jadi qurra, enak dipandang oleh mata, tampil menjadi orang yang soleh dan solehah. Tiup airnya, syarat saja. Nggak usah bersin, tiup aja. Syarat. Nanti air yang masing-masing sudah diniatkan, maaf punten, suami minum, istri minum, kapan? Nanti ketika akan berhubungan badan. Ya, akan berhubungan badan, minum separuh-paruh air zam-zam itu. Buktikan Pak, ini sudah hampir 40 orang toket. Nanti apa yang mereka berdua minum, itu akan Allah bikin seperti magnet, tarik menarik, jadi ketemu Pak. Lebih dari 35 kasus yang sudah melaporkan hasilnya kepada saya, yang belasan tahun sampai 25 tahun tokcer. 1 tahun kecil. Ya, yakinlah obat dari semuanya adalah Al-Quran. Sesuai, saya ijazahkan amanat ini. Cukup ibu bapak bilang saya terima ijazahnya. Gabiltu, kalau bahasa Arabnya gabiltu.